setia bagi kami. Cek. Oke, udah bisa? Shalom. Selamat pagi semuanya. Iya. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah cuaca yang cukup ekstrim ya, hujan. Dari tadi malam hujan ya. Cek. Udah? Bisa. Iya. Oke, saya tidak tahu banyak yang tidak hadir hari ini apa karena kena hujan atau ada yang banjir rumahnya. Kita berdoa supaya cuaca di kota Jakarta ini tetap dalam kendali Tuhan ya, tidak menimbulkan kerugian. Tapi memang saudara, kita juga harus siap menghadapi akhir zaman ya. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada berbagai macam bencana, saudara. Jadi bencana ini akan melanda banyak tempat di seluruh dunia. Kesiapan kita harus selalu ada, waspada kata Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 24, akan ada banjir, akan ada gempa bumi, akan ada perang, kelaparan, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, kita memang hidup di akhir zaman ini tidak boleh santai ya, tenang-tenang, semuanya baik-baik saja. Tuhan mau menuntut kita untuk waspada. Nah, tema kita tahun ini adalah The Day of Victory. Artinya saudara, setiap hari saudara harus mengalami kemenangan. Kemenangan dalam arti apa? Saudara harus menang atas dosa. Saudara harus menang atas keinginan daging. Saudara harus menang atas berbagai macam masalah apapun. Bahwa setiap hari kita bangun tidur, kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan bahwa kita akan mampu menghadapi semua keadaan dan situasi. Inilah yang kita maksud dengan hari kemenangan, saudara. Tuhan juga berjanji bahwa menjelang kedatangannya, dia akan melawat umatnya. Dia akan melawat dunia ini terlebih dahulu, yaitu dengan sebuah kebangunan rohani. Orang Kristen harus mengalami kebangunan rohani. Jangan jadi orang Kristen yang suam-suam, kata Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang dingin, yang tawar, saudara. Tapi biarlah saudara tiap hari memiliki roh yang bernyala-nyala. Kenapa? Orang yang tawar hati, orang yang suam-suam, Tuhan bilang akan dimuntahkan. Jadi kemenangan itu artinya tiap hari kita mempunyai roh yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Sebesar apapun tantangan saudara, persoalan saudara, itu tidak sampai menjadikan hati saudara menjadi tawar. Justru ketika ada tantangan dalam hidup kita, kita memiliki satu gairah yang bernyala-nyala. Nah, kunci untuk kita boleh mengalami kemenangan setiap hari. Tema hari ini adalah merindukan kediaman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Saya akan kita membaca secara bergiliran ya, supaya kita semua sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat 1 dan saudara ayat 2, nanti ayat 3 saya dan selanjutnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Tuhanku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Lihatlah perisai kami, ya Tuhan, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab Tuhan Elohim adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, merindukan kediaman Tuhan. Saudara, setiap orang umumnya ya memiliki tempat tertentu yang dirindukan atau bahasa lain dikangeni. Ya. Meskipun dia telah pergi merantau jauh dalam waktu yang lama, maka dia akan selalu terkenang dengan tempat tertentu di mana dia memiliki banyak kenangan. Nah, biasanya ini adalah rumah di mana dia dibesarkan bersama dengan keluarga atau orang tuanya. Jadi ketika saudara sudah dewasa atau ketika saudara pergi merantau jauh, maka salah satu tempat yang kita rindukan atau kangen itu biasanya adalah rumah di mana kita pernah tinggal bersama orang tua kita. Ya, rumah tempat di mana kita bersama keluarga kita berada. Kalau kita mengingat tempat-tempat tersebut, biasanya kita tersenyum sendiri ya, mengingat wah tempat itu enak gitu ya, mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi kita juga mungkin bisa merasa sedih gitu ya, kalau mengingat hal-hal tertentu apa yang ada di rumah tersebut. Nah, dalam ayat Mazmur 84 ini saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa yang pergi banyak merantau. Dan tempat yang paling mereka rindukan adalah kota Yerusalem. Kenapa? Karena kota Yerusalem di sana ada bait suci. Di sana ada rumah Tuhan. Di mana tempat itu adalah tempat yang sangat sakral bagi umat Tuhan. Di mana di sana Tuhan berbicara kepada umatnya. Lewat bait sucinya, Tuhan akan memberkati umatnya. Lewat bait sucinya, umat Tuhan akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena di sanalah korban-korban akan dipersembahkan, dan lewat korban-korban itulah orang Israel tahu bahwa dosa mereka sudah diampuni. Jadi saudara, ketika bait suci itu tidak ada, sebetulnya mereka merasa bahwa dosa mereka itu belum diampuni Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan binatang yang dilakukan. Makanya sampai hari ini saudara, orang-orang Israel itu sebetulnya bersedih hati. Ya. Nah, yang ada di Israel sekarang kalau pergi saudara ke Yerusalem, itu hanya sebuah tembok yang kurang lebih panjangnya mungkin berapa ratus meter. Di sanalah mereka berdoa dan menangis. Makanya disebut tembok ratapan, ya. Kenapa? Karena di sana mereka meratap, merindukan, Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan ampuni dosa kami. Karena tidak ada yang namanya korban-korban binatang yang dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang Israel diperintahkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama, laki-laki khususnya itu 3 kali harus datang ke Yerusalem. Jadi ini adalah sebuah kewajiban. 3 kali setahun
laki-laki Israel harus datang ke Yerusalem untuk melakukan yang namanya hari raya. Coba kita baca dalam Keluaran 23 ayat 14. Jadi saya mau menunjukkan di sini bahwa betapa pentingnya bait suci bagi umat Tuhan. Khususnya bait suci yang ada di Yerusalem. Dalam Keluaran 23 ayat 14 di sana dikatakan, Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nanti kalau saudara baca ayat 15, 16 sampai 17, ada 3 hari raya yang wajib mereka datang untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Yang pertama namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ya. Ini adalah memperingati bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Nah, disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Yang kedua adalah Hari Raya Menuai atau Hari Raya Panen. Hasil pertama dari ladang mereka, itu mereka harus bawa ke bait suci untuk dipersembahkan. Nah, Hari Raya Menuai ini atau Hari Raya Panen ini disebut juga Hari Raya Pentakosta. Jadi kalau saudara tahu Hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru, peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan, itu sebetulnya adalah Hari Raya bangsa Israel, yaitu Hari Raya Menuai atau Hari Raya Panen namanya ya. Lalu yang ketiga adalah Hari Raya Pengumpulan hasil kebun anggur dan buah-buahan. Atau disebut the feast in gathering atau Hari Raya Pondok Daun, saudara. Nah, inilah 3 hari raya di mana orang Israel wajib datang, khususnya para pria-pria. Nah, saudara-saudara, datang ke Yerusalem dan beribadah di bait suci adalah hari yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Kenapa? Karena 3 hari raya ini mereka berpesta, saudara, ya. Hari Raya Sukacita, Hari Raya Pengucapan Syukur. Itulah sebabnya setiap bangsa Israel atau setiap orang Israel pasti ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka selalu bilang begini, tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Tahun depan kita kumpul di Yerusalem. Nah, ini adalah ungkapan bagaimana mereka rindu untuk selalu setiap tahun mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan yang Tuhan perintahkan itu. Nah, jadi kerinduan itu sampai hari ini masih mereka rindukan, saudara. Walaupun memang kenyataannya bait suci tidak ada lagi, dan sampai hari ini mereka masih berharap ya supaya satu kali kelak bait suci akan berdiri kembali. Nah, saudara-saudara, Mazmur 84 ini menggambarkan kecintaan mereka terhadap bait suci. Kecintaan mereka untuk datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah. Seberapa besar kita punya kerinduan kepada Tuhan. Seberapa besar hati kita merindukan rumah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Rasa cinta kepada bait suci pernah diceritakan dalam Alkitab bagaimana Yesus suatu hari marah. Kenapa dia marah? Karena dia melihat keadaan bait suci yang begitu kotor, saudara. Rumah Tuhan, rumah penyembahan kepada Tuhan dilihat oleh Yesus begitu kotor dan begitu dijadikan tempat orang berjualan. Tempat yang hiruk pikuk dengan orang jual beli, saudara. Yesus melihat bahwa tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang sakral. Tempat di mana umat Tuhan datang untuk mengaku dosa dan kemudian mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebaliknya tempat itu telah menjadi tempat cari untung. Itulah sebabnya Yesus marah. Rasa cinta Yesus kepada bait suci, melihat bait suci, rumah Tuhan, tidak lagi dipakai sebagai tempat yang seharusnya tempat pemujaan, membuat dia marah, saudara. Di dalam ayat tersebut dikutip dari Mazmur 69 ayat 9. Coba kita baca. Mazmur 69 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus terbakar dengan satu kemarahan yang suci. Melihat keadaan rumah Tuhan
yang tidak lagi suci keadaannya. Sehingga dia jungkir balikan semua meja-meja pedagang pada waktu itu, saudara. Dia mengambil cambuk, dia cambuki orang-orang yang ada di sana. Saudara, apa yang Yesus pertontonkan kepada kita pada hari ini adalah di dalam ayat ini. Harusnya orang Kristen, harusnya umat Tuhan menghargai apa yang disebut dengan rumah Tuhan. Orang Kristen harus betul-betul menyadari bahwa rumah Tuhan adalah rumah yang sangat berharga bagi Tuhan. Demikian juga bagi kita seharusnya. Sementara tempat rumah Tuhan yang dilihat oleh Yesus pada waktu itu bukan lagi tempat untuk penyembahan. Orang berpikir datang ke sana cari untung, saudara. Pedagang-pedagang datang ke bait suci. Mereka datang apa? Untuk mencari untung. Umat yang seharusnya datang merendahkan diri, dia fokus harusnya mau bertemu dengan Tuhan. Harusnya dia datang untuk berdoa, Tuhan ampuni saya atas semua dosa-dosa saya. Ternyata dia berpikir gini, nanti kita beli domba yang murah di mana ya? Orang tidak lagi berpikir untuk memberikan persembahan yang terbaik, tetapi apa yang paling menguntungkan bagi dirinya. Imam-imam memfasilitasi pasar itu, saudara. Tentunya mungkin imam-imam akan dapat keuntungan, dapat komisi dari penjualan domba yang ada, kambing, sapi, atau burung-burung di sana. Mungkin juga imam-imam berkata, nanti 10% kasih saya ya. Jadi orang tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan dengan pikiran yang tulus, dengan hati yang murni, tapi sudah dicemari dengan berbagai macam hal. Saudara, inilah yang membuat Yesus marah. Kemarahan yang kudus. Kemarahan yang ingin memurnikan kembali gereja atau umat Tuhan. Atau rumah Tuhan yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, kalau bicara tentang bait suci atau rumah Tuhan, ada 3 pengertiannya. Yang pertama disebut dengan rumah Tuhan adalah tubuh kita. Ya, tubuh kita disebut sebagai rumah Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa dalam perjanjian baru, Tuhan mengatakan tubuhmu adalah sebagai rumah Tuhan, bait sucinya Tuhan, di mana Roh Kudus berdiam. Bagaimana kita menjaga tubuh kita ini? Bagaimana kita menghargai tubuh kita ini sebagai rumahnya Tuhan? Artinya bagaimana seluruh aspek dari tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita jaga, kita pelihara, dan kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hanya menganggap tubuhnya miliknya sendiri. Suka-suka gue dong. Kenapa banyak orang menggunakan tubuhnya semaunya? Ada orang tidak memelihara tubuhnya. Makan sembarangan. Tidak mau beristirahat. Harusnya tidur jam 11, dia tidur sampai jam 3 pagi. Hanya untuk melakukan kesenangan. Kesenangan tubuh, saudara, begadang. Kita harus tahu betul tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini harusnya menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan berdiam dalam tubuh kita. Ingat, tubuh ini akan mau dipakai oleh Tuhan sepanjang umur hidup kita, saudara. Kita bertanggung jawab atas tubuh kita ini, saudara. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 17. 1 Korintus 3 ayat 17.
Kita baca sama-sama, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia, sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Tuhan bilang, engkau rusak tubuhmu, engkau sedang merusak bait Tuhan. Dan Tuhan akan membinasakan. Jadi kita jangan menganggap tubuh ini semau gue mau ngapain terserah, gue mau tidur, gue mau ngapain, mau narkoba, mau ngerokok, mau apa saja, terserah gue. Nggak bisa saudara. Kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus, maka tubuhmu adalah milik Tuhan. Amin. Biarlah tubuh ini dipakai untuk penyembahan. Tubuh ini dipakai untuk pemujaan kepada Bapa di sorga. Tapi orang Kristen hari Minggu tidur di rumah. Lebih memilih tidur daripada memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Ngantuk capek. Tadi malam gue begadang sampai jam 4 pagi. Saudara, kalau dikatakan kita rindu kepada kediaman Tuhan, berarti kita mau membawa tubuh kita ini sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan. Amin. Makanya saudara harus hidup dengan seimbang. Tuhan itu mengatur kita untuk hidup seimbang. Ada waktu tidur, ada waktu bangun, ada waktu makan, ada waktu istirahat. Alkitab mengajarkan kita banyak hal, saudara. Tapi dunia sedang membongkar balik semua. Dunia ini akan terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan. Kita harus waspada dalam hidup ini. Dunia ini akan terus berusaha untuk membuat kehidupan anak-anak Tuhan porak-poranda, ya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Jadi tubuh, ya, pengertian bait suci yang pertama adalah tubuh. Yang kedua, Matius 18 ayat 20. Pengertian bait suci yang kedua adalah perkumpulan orang percaya. Mari kita baca Matius 18 ayat 20. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bait suci yang kedua adalah perkumpulan. Di mana orang Kristen berkumpul 2-3 orang, di situ Tuhan hadir. Amin. Maka disitulah bait suci. Disitulah rumah Tuhan. Kalau saudara tidak mau berkumpul dengan orang-orang seiman, saudara nggak akan mengalami kehidupan bait sucinya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen beranggapan yang penting gue udah berdoa sendirilah di rumah. Kalau disuruh ke gereja, udah enggak, aku mau di rumah aja. Sementara Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Berarti tempat kita, ketika kita mempunyai persekutuan di 2-3 orang, ya Tuhan hadir di sana, saudara. Nah, kita hari Minggu berkumpul di sini. Di sini Tuhan hadir, amin. Amin. Hadir. Kalau saudara nggak percaya, ya nggak apa-apa, itu urusan saudara. Tapi saya percaya Tuhan hadir, makanya kita menghormati kehadiran Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, menghargai. Kita datang dengan sikap merendah, kita datang sikap mengagumi Tuhan. Ketika saudara menyanyi untuk Tuhan. Ketika saudara memuji, bertepuk tangan, melompat, saudara lakukan untuk Tuhan. Bukan karena dilihat orang gitu ya. Tapi karena saudara datang ke tempat ini memang untuk memuji Tuhan. Mencari Tuhan. Mendapatkan anugerah, belas kasihan Tuhan. Itulah tujuan kita berkumpul bersama-sama, saudara. Karena di sini ada Tuhan hadir. Demikian juga ketika saudara berkumpul dalam kelompok-kelompok sel. 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Jadi dengan demikian, kehadiran Tuhan adalah hal yang penting yang kita bisa dapatkan melalui apa? Melalui pertemuan-pertemuan di mana umat Tuhan berkumpul. Yang ketiga, Tuhan juga menjadikan tempat tertentu yang dikhususkan sebagai rumahnya, saudara. Pada perjanjian lama, memang belum dikenal yang namanya gedung ibadah.
Perjanjian baru, maaf. Dalam perjanjian lama, rumah ibadah orang Yahudi atau bangsa Israel itu adalah bait suci. Dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi beribadah bukan saja di bait suci, tapi juga dalam rumah-rumah ibadat yang disebut dengan sinagog. Nah, gereja pada masa perjanjian baru juga menggunakan rumah sebagai tempat pertemuan. Mari kita baca 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Saudara, gereja Tuhan atau umat Tuhan di dalam perjanjian baru, mereka beribadah di rumah-rumah. Kenapa di rumah-rumah? Karena kekristenan pada awalnya adalah kekristenan yang minoritas, saudara. Jadi orang Kristen gak bisa membangun bait suci atau gereja, kita sebut sekarang gedung gereja, ya. Nah, mereka akhirnya beribadah di rumah-rumah. Artinya di rumah-rumah itulah mereka menyembah Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mempunyai tempat ini, kita bersyukur. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, tentunya kalau kita percaya bahwa ini juga sebagai rumah Tuhan, di mana kita berkumpul, maka kita juga harus menjaga dan memelihara tempat ini. Amin, saudara? Ya. Light City sudah 41 tahun, kita bersyukur di tempat ini sudah mungkin sekitar 15 tahun lebih ada ya di tempat ini. Dan kita punya visi besar untuk membangun tempat ini menjadi tempat Christian Center. Nah, saudara, mari kita bangun tempat ini dengan iman. Kita jaga tempat ini, kita doakan tempat ini sungguh-sungguh. Apa yang sudah kita rencanakan dan kita doakan selama ini, Tuhan pasti akan genapi pada waktunya. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan harus bertekun dan percaya, Tuhan, kami merindukan rumah-Mu di Light City Christian Center ini akan terbangun. Sehingga banyak orang, ribuan orang akan ada di tempat ini. Amin, saudara. Nah, jadi apabila kita merindukan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, maka dikatakan datanglah ke rumah Tuhan, saudara. Sebab di rumah Tuhanlah kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 84, kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya, mereka yang datang ke rumah Tuhan. Di dalam ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Saudara, rumah Tuhan, bait suci adalah, atau gereja yang kita sebut sekarang sebagai gereja, adalah tempat di mana kita menerima kebahagiaan, saudara. Saudara, saya percaya setiap kali kita berkumpul beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan, saudara. Hidup yang berbahagia itu bukan di tempat-tempat lain. Dunia ini semakin bersifat materialistis. Ya. Dunia ini menawarkan konsep, kamu tuh berbahagia kalau kamu punya benda-benda. Kamu punya benda ini, kamu punya barang ini, kamu akan berbahagia. Makanya orang di dunia ini berlomba-lomba mengumpulkan uang supaya dia bisa membeli benda-benda tersebut, saudara. Dengan harapan kalau mereka sudah memiliki benda-benda itu, mereka akan berbahagia. Nah, dunia yang bersifat materialistis selalu menekankan atau mendorong manusia, kamu akan berbahagia kalau kamu punya benda-benda ini. Ya, benda-benda apa? Sekarang di zaman modern, semua benda ada mereknya, saudara.
tas yang sama buatan Tanah Abang dengan buatan London. Kenapa beda harganya? Karena beda merek, saudara. Dan orang yang punya merek dengan tas harga 100 juta akan merasa lebih berbahagia kalau mereka punya tas itu dibandingkan beli tas buatan Tajur misalnya ya. Karena di Tajur juga sudah ada produk-produk yang mereknya sama. Dulu terkenal gitu, kalau mau beli barang bermerek yang KW, belinya di Tajur katanya. Nah, saudara, para ahli, para pedagang, para pencipta produk, meng-create produk-produk yang semakin mahal. Yang mahal itu apa? Mereknya, saudara. Mereknya. Orang semakin tertarik dengan bendanya, tapi mereknya yang diciptakan. Makanya merek-merek tertentu dipalsukan, supaya orang merasa, gue pakai merek yang sama loh dengan konglomerat itu. Tujuannya apa? Mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan, saudara. Bisa makan di restoran bintang 5, di restoran yang bisa berputar tempat duduknya. Makannya apa? Nasi goreng, saudara. Ternyata sama dengan nasi goreng yang ada di restoran yang deket sini lah gitu, nggak usah gerobak lah. Tapi orang merasa bahagia, kenapa? Gue pernah makan di restoran yang berputar. Jadi sambil makan saudara sedang melihat Jakarta gitu ya. Yang kalau untuk makan di sana mungkin satu orang bayarnya 500.000 atau 1 juta ya. Karena mahal muter itu, saudara. Kenapa? Manusia ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengatakan kebahagiaan itu bukan dari situ. Kebahagiaan akan kamu dapatkan ketika kamu ada di rumah Tuhan. Ketika kamu datang menyembah Tuhan, ketika engkau datang memuji Tuhan, hatimu akan berbahagia, bersuka cita. Hatimu akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk keadaan hidupmu ini. Amin, saudara. Oleh karena itu kita jangan menjadikan tujuan hidup kita mencari kebahagiaan melalui hal-hal itu. Kalau saudara diberi berkat oleh Tuhan, silakan. Saudara punya uang membeli, silakan. Tapi jangan pernah berpikir dengan membeli barang-barang bermerek, saudara akan lebih bahagia hidupnya. Enggak. Ya. Dengan memiliki benda-benda yang lebih mahal, saudara lebih berbahagia. Tidak. Kebahagiaan itu tidak ditentukan dari seberapa mahal barang-barang yang saudara miliki. Kebahagiaan yang sejati adalah di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tinggal di rumahmu terus-menerus memuji Tuhan. Masuklah ke dalam kamar dan berdoa, bertemu Tuhan secara pribadi. Saudara akan berbahagia. Saudara, siapa yang sudah mulai memiliki jam-jam doa secara khusus? Saya mengingatkan lagi, saya mau mendorong saudara, ayo setiap saudara harus punya jam-jam doa secara khusus. Saudara akan berbahagia ketika saudara punya jam doa. Kenapa? Di situ saudara akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Di situ saudara akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan di dalam jam-jam doa pribadi. Ya, mari. Saudara jangan hanya berdoa di tempat ini, lama saudara 2 jam bisa berdoa. Tapi di rumahmu tiap hari, sediakan waktu, cari tempat khusus untuk saudara berdoa. Mungkin kamarmu, mungkin satu ruangan tertentu atau satu pojok tertentu di rumahmu. Jadikanlah itu sebagai mesbah doamu kepada Tuhan, saudara. Luangkan waktu saudara tiap hari untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Daniel dikatakan dalam Alkitab, 3 kali sehari dia menghadap Tuhan. Saudara, bayangkan seorang Daniel yang sibuk dalam pekerjaannya,
Tapi dia menyiapkan waktu 3 kali sehari untuk berdoa. Mari tahun ini menjadi tahun kemenangan. Mulailah masuk ke dalam kamar doamu saudara. Tiap hari. Terserah saudara mau di mana, tetapi jadikanlah itu waktu-waktu doa tertentu bagi saudara. Kemudian datang berkumpul di tempat ini secara rutin hari Minggu. Saya berharap saudara sudah tahu dengan pasti bahwa hari Minggu jam 9 adalah waktu kita beribadah. Amin. Waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara ada pekerjaan, saudara masih bisa nggak bernegosiasi? Pak, ini hari saya beribadah. Saya mau beribadah hari Minggu, saudara. Kenapa kita perlu mengkhususkan hari Minggu? Memang kita punya hari ibadah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bisa beribadah pada hari-hari itu. Tapi hari Minggu adalah hari ibadah raya. Kata Minggu itu dari peristiwa hari kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Minggu itu berasal dari kata Domingo, yang artinya Tuhan. Jadi hari Minggu itu namanya hari Tuhan. Hari di mana umat Kristen beribadah kepada Tuhan. Jadi itu bukan sembarangan. Kenapa hari Minggu ya? Kenapa bukan hari Senin? Karena hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit. Amin. Makanya kita tetapkan menjadi hari ibadah rayanya orang Kristen. Nah, saudara bayangkan, di seluruh dunia yang namanya hari Minggu itu hari libur. Ya, di seluruh dunia saudara, hari Minggu itu hari libur. Dan dicatat sebagai hari Tuhan. Oleh karena itu, kita bersyukur nih. Jangan sampai orang Kristen udah dikasih hari Minggu, hari beribadah, malah dia pergi jalan-jalan. Malah dia pergi tidur. Bukan, hari Minggu memang hari kita untuk beribadah. Karena itu adalah harinya Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama-sama 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau saudara malas datang ibadah hari Minggu, bagaimana saudara siap menantikan kedatangan Tuhan? Kalau untuk hari Minggu saja saudara lebih baik tidur di rumah, pelihara ikan. Ada orang kan, hari Minggu, nih hari gue kasih makan ikan nih. Tuhan bilang di sini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya. Saudara, tadi di mobil istri saya baru cerita. Adiknya Odi Eva di Belanda, pemerintah Belanda itu kasih surat ke seluruh warganya. Apa itu? Dikatakan warga Belanda harus siap-siap. Akan ada 2 kemungkinan terjadi. Pemadaman listrik dalam jangka panjang dan yang kedua perang. Saudara, kita ini sedang hidup di akhir zaman loh, saya bilang. Dan mereka sudah disuruh harus punya persediaan makanan. Siapkan diri. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba terjadi perang di Eropa. Artinya apa saudara? Kita ini nggak bisa lagi sekedar menjalani hidup biasa-biasa. Kita ini harus berlomba. Kita ini harus berlomba, bertekun dalam Tuhan. Kalau soal ibadah sekali seminggu aja saudara nggak tekun. Kalau datang peristiwa tertentu, apakah saudara sanggup menghadapi itu? Oleh karena itu, mari. Hari Minggu sudah harus saudara sediakan waktu untuk Tuhan. Itu udah paling minimum lah saya bilang.
Paling minimum. Kalau yang minimum aja, standar minimum aja saudara nggak bisa penuhi. Lalu saudara berharap saudara tetap kuat, jadi pemenang. Nggak mungkin. Hidup saudara akan terus merasa tertekan, melemah, ada masalah dikit, mengeluh dan sebagainya. Ya. Terus Eva tanya, di Indonesia gimana nih? Pemerintah sudah kasih aba-aba apa menghadapi megatrust, gempa besar yang akan terjadi. Kalau gempa itu akan terjadi. Kayaknya kita belum disuruh apa-apa kayaknya. Ya udah doa aja lah. Iya. Memang BKMG mengatakan, ini soal waktu kita nggak pernah tahu kapan nggak pernah tahu. Tapi itu pasti terjadi. Itu ramalan dari Badan Meteorologi loh sudah mengatakan seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, yuk mari kita melihat hari-hari ini bukan hari-hari yang ya kita mau hanya memikirkan, gue mau habisin duit untuk ini senang-senang. Enggak, inilah hari-hari kita harus bertekun dalam Tuhan. Bangun iman saudara. Saudara harus banyak hidup dalam doa. Dekatkan diri saudara sama Tuhan. Itu aja. Ya. Oke, yang kedua, rumah Tuhan adalah tempat kehidupan rohani kita bertumbuh semakin kuat. Di dalam ayat 7 dan 8 dalam Mazmur 84. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Saudara, lembah Baka ini, Baka itu artinya tangisan saudara, lembah tangisan. Jadi ketika orang melewati lembah hidup yang penuh dengan tangisan. Tapi kalau orang itu terus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, setia dalam beribadah kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Sekalipun kehidupan mereka banyak masalah persoalan. Tetapi itu akan memberikan mereka kekuatan saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari masalah. Semua kita pernah mengalami masalah, tekanan. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah waktu kita melewati lembah Baka ini, kita ada kekuatan gak melewatinya? Kita mampu gak melewati lembah tangisan ini? Atau kita terpuruk dan kita tinggal di situ saja gak kemana-mana? Yang Tuhan inginkan adalah kita harus lewati lembah Baka itu. Bahkan Tuhan mengatakan di sini, bahwa di sana kan ada mata air, ya, artinya memberikan satu kesegaran, memberikan satu pengharapan kepada kita. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan dengan setia. Kehidupan rohani saudara akan bertumbuh, ya, semakin kuat. Saya rindu jemaat ini akan mengalami satu pertumbuhan rohani yang ditandai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan bertambah besar. Dan kesaksian hidup kita bagi dunia ini semakin nyata saudara. Di dalam ayat 10 ya. Dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kerinduan kita kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, itu mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada kita berada di tempat-tempat lain.
Saudara, mungkin kita hanya beribadah 2 jam bukan di sini? Tapi saya mau katakan 2 jam saudara beribadah hari Minggu, itu akan memberi saudara kekuatan melewati 1 minggu hari pergumulan saudara. Setengah jam mungkin saudara berdoa di rumah setiap hari. Itu memberi saudara kekuatan melewati 24 jam dalam 1 hari. Inilah yang dimaksud. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat dugem saudara. Di tempat diskotik. Banyak orang kan cari healing kan. Gue mau healing. Tapi pulang dari tempat healing juga biasa-biasa aja tuh. Saudara, yang diutama apa? Cari Tuhan. Rindukan Tuhan. Datang ibadah. Datang doa. Saudara dapat kekuatan yang berbeda. Yang terakhir, mengapa kita datang beribadah kepada Tuhan? Mencari Tuhan di rumah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, sebab Tuhan Elohim adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan disebut di sini sebagai matahari dan perisai, saudara. Rumah Tuhan, gereja Tuhan adalah tempat kita menerima janji perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ketika saudara merasa suntuk, gak tahu mau ngapain lagi dengan situasi saudara. Datang ke rumah Tuhan. Datang di tempat ini, saudara berdoa di tempat ini. Saudara, saya sih rindu suatu hari saudara. Saudara tuh gak datang hanya hari Minggu di tempat ini. Saya punya kerinduan, ada orang yang datang doa pagi di sini saudara. Sama seperti gereja-gereja di Korea. Orang-orang di Korea saudara, sampai hari ini loh. Mereka berdoa pagi di gereja. Jadi mereka dari rumah jam 4 pagi berdoa jam 4:30 di sini di gereja. Sampai jam 5:30 baru dari situ mereka berangkat kerja saudara. Wow, luar biasa ya. Mereka datang mencari Tuhan. Setiap hari doa pagi saudara. Itu memberi mereka kekuatan. Ya, salah satu tekanan yang orang Korea Selatan hadapi apa saudara? Ancaman perang dari Korea Utara. Korea Utara kan presidennya setengah gila itu. Ya, punya senjata nuklir. Makanya orang Korea itu berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Mereka tahu perlindungan bagi negara mereka itu hanya Tuhan. Kalau enggak, Korea Utara sewaktu-waktu bisa nyerbu mereka dengan senjata nuklirnya. Nah sekarang kita ada ancaman apa nih? Yang jelas megatrust. Kalau kemarin kita lihat bagaimana banjir bandang merusak kota Sibolga. Saudara, apakah kita menunggu terjadi bencana alam yang parah seperti itu baru kita berdoa kepada Tuhan? Terlambat, saudara. Terlambat. Justru di hari-hari ini, ketika semua masih dalam keadaan baik, kita perlu berdoa, Tuhan lindungi kota kami. Tuhan lindungi kota ini. Lindungi pulau kami dari bencana yang besar ini, saudara. Jadi mari kita berdoa. Saya harap perkataan saya ini enggak saudara, berdoa, saya berdoa kok Pak. Enggak, ini kita membutuhkan intensitas doa yang lebih saudara. Makanya saya ajak saudara berdoa lebih banyak. Dan tentunya berdoa bukan supaya saudara dan saya diluputkan dari bencana itu saja. Tapi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara coba bayangkan kalau ada ribuan orang mati di Jakarta ini. Jutaan orang mati gara-gara gempa dan mereka belum mendengar Injil. Saudara betapa menyedihkan bukan? Itulah sebabnya tanggung jawab kita, ini tanggung jawab kita saudara sebagai gereja Tuhan. Agar ada belas kasihan Tuhan, keselamatan dari Tuhan untuk kota ini. Tapi percayalah, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa
perlindungan Tuhan ada pada kita. Dia adalah perisai hidup kita. Amin. Tuhan adalah perisai hidup kita. Tapi bertekunlah terus di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Kesimpulan, merindukan kediaman Tuhan adalah hasrat terbesar bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi kerinduan kita dari hari ke hari adalah, Tuhan, kami rindu untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Baik saudara berdoa tiap hari di rumahmu secara pribadi, maupun saudara datang bersekutu bersama-sama saudara seiman dalam pertemuan FEMSI atau Komsel, maupun pertemuan ibadah doa kita ada hari Jumat di sini, maupun pertemuan yang lainnya. Datanglah dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian yang sudah cukup lama. Satu hal yang ku rindu, lebih baik satu hari. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
Saudara, biarlah ini menjadi satu doa kita semua. Biar ini menjadi satu kerinduan kita semua, saudara. Biarlah saudara sebagai jemaat Tuhan, rindukan Tuhan. Rindukan rumah Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan dalam hidup. Biarlah hatimu selalu berkata, Tuhan, aku rindu rumah kediaman. Yaitu saat dimana engkau bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Biarlah engkau berlari kepada Tuhan pada saat-saat itu. Maukah saudara mulai hari ini berkata dan melakukan kehidupan yang semakin bertekun kepada Tuhan. Bangunlah mezbah doa di rumahmu masing-masing. Milikilah waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu, saudara. Ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari-hari di mana banyak hal terjadi di bumi ini. Jangan sampai tiba-tiba peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, engkau tidak siap. Mari bertekunlah dalam Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kuduskanlah tubuhmu bagi Tuhan. Jangan lagi engkau gunakan tubuhmu untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan kau gunakan tubuhmu untuk kesenangan kedagingan. Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, hai umatku, rindukanlah kediaman rumahku, kata Tuhan. Orabata shekara la bayarana shekara la. Mari bangkitlah engkau dari kelemahan. Bangkitlah engkau dari dosa-dosa. Bangkitlah engkau dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Bangkitlah engkau dari ketidakpercayaan dan keraguan. Percayalah. Percayalah kepada firman Tuhan. Dia pasti kembali. Yesus pasti kembali. Dia akan datang untuk memerintah di bumi ini. Mari siapkan dirimu menyambut sang mempelai itu. Sucikan dan kuduskan hidupmu, saudara. Indaya rabata shikara labaya rada shikara labaya rata shikara labala. Indaya rabata shikara labaya rata shikara la firindaya rata shikara labaya labala. Indaya rada shikara la faya rada la bayana shikara la baya rada shikara la baya rada la bala. Oh Roh Kudus, tolong kami gerejamu di tempat ini. Roh Kudus, biarlah hati kami selalu melekat kepadamu. Oh Roh Kudus, tariklah hati kami untuk tertuju kepadamu saja. Indaya rabata shikarala. Haleluya. Biarlah hari ini menjadi hari Tuhan katakan ubah hatimu. Ubah hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Mulailah engkau mencari Tuhan lebih bertekun lagi. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Satu hal yang ku rindu,
dan menikmati semua kemurahan-Mu.